Miss. Tuhan. Kita kembali lagi bertemu di dalam ibadah kita, ibadah weekly online worship hari ini, hari Senin 8 Maret 2021. Puji Tuhan bisa bertemu dengan adik-adik semua yang ada di Kerubium. Dan baik, saat ini siapa yang senang boleh bergabung hari ini? Boleh lambaikan tangan. Saya. Oke. Tunggu ya. Baik, sudah siap untuk mulai ibadahnya? Siap, Miss. Sudah, Miss. Oke. Apa yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah Alkitab. Dan yang kedua, nanti kita akan nyanyi bersama-sama, jadi kita perlu lagu Sion. Oke? Baik, sebelum kita akan mulaikan ibadah kita, ayo mari semuanya kita berdoa dalam hati ya. Kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kita semua. Mari berdoa. Oke. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu buka kita. Lagu buka kita, lagu Sion halaman 35. Lagu Sion nomor 35. Yesus bagaikan gembala. Semuanya menyanyi ya, memuji Tuhan. Lagu Sion nomor 35. Yesus bagaikan gembala. Oke, bisa langsung menyanyi atau ada yang mau ditampilkan? Ada musiknya? Langsung saja. Oke. Mari kita menyanyi bersama-sama. Kita akan nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Yesus bagaikan gembala. Sama-sama, 1, 2, 3. Yesus bagaikan gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ayat 2. Ya gembala pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Ayat 3. Engkau sudah janji pula menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau Maha Murah, menolong orang penat. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Puji Tuhan, dan untuk doa buka akan dibawakan oleh Dave Adisurya. Silakan Dave. Semuanya berdoa ya. Let's pray. Thank you, God, for today. Now we want to start our weekly online worship. Please bless us to be a good listener and good children.
so we can understand the lesson. In the name of Jesus we pray, amen. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Dave. Tuhan memberkati. Oke. Sebelum kita masuk dalam lagu pujian yang pertama, apakah Shannon sudah bergabung? Nanti kita Miss Ritlia kabar ya kalau Shannon sudah bergabung ya. Oke, saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian untuk Tuhan. Dan untuk lagu pujian yang pertama akan dibawakan oleh Mikana Situmora. Karena demikian besar kasih-Nya, penebus diberi bagi kita. Tiada terhingga kasih Tuhanku bagi engkau dan juga aku. Betapa ramahku disambutnya dengan rahmat serta anugerah. Tiada terhingga kasih Tuhanku bagi engkau dan juga aku. Kemuliaan, sembah dan puja layak baginya selamanya. Tiada terhingga kasih Tuhanku bagi engkau dan juga aku. Puji Tuhan, terima kasih banyak Mikana untuk lagu yang sudah dibawakan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan menyanyikan bersama-sama lagu tema kita. Lagu Sion edisi lengkap, nomor 1, 2, dan 3. Ceritakanlah kisah Yesus, kita akan nyanyikan ayat 1. Lagu Sion halaman 123. Oke, sudah dapat semua? Kita nyanyikan bersama-sama ya, ayat satunya. 1, 2, 3. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati. Kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat, menyambut juru selamat. Mulialah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati. Kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Puji Tuhan, baik saat ini mari kita semua siapkan hati kita. Kita akan fokus mendengarkan firman Tuhan, dan untuk firman Tuhan saat ini akan dibawakan oleh Bapak Bunawi Sulaiman. Silakan. Halo. Suara saya kedengaran? Oke. Kedengaran. Terima kasih. Hari ini kita mau belajar tentang apa yang dilakukan Yesus bagi seorang anak kecil dan Yesus membuat satu mukjizat yang besar. Judulnya adalah Give to Jesus.
Boleh ditampilkan Abriel ya dan Casey di ini kita pada host ya. Stop sharing dulu ya, stop sharing. Oke, Casey dan ini boleh ditampilin, dipin supaya kelihatan Casey sama Abriel ya. Casey LJ dan Abriel Asriel. Ya. Oke. Mereka akan membawakan satu aktivitas awal ya. Abriel ini lambangnya adalah sebagai Abriel ya. Asriel sebagai Yesus kakaknya dan Asriel sebagai seorang anak. Satu lagi Elzi ya dan Casey ya. Nah, coba kita Elzi dan Asriel. Boleh tunjukin kertasnya? Oke. Boleh tunjukin kertasnya, Elzi? Oke. Nah, kertasnya ini adalah melambangkan Asriel ini seperti Tuhan Yesus ya. Dia memiliki sesuatu ya yang diberikan kepada kita. Coba boleh dikasih kertas dan guntingnya kepada adiknya ya atau Casey dan Azriel. Oke. Nah, Casey, coba ada berapa sudut di coba yang lain boleh lihat. Ada berapa sudut dari kertas ini yang dimiliki oleh Casey dan Abriel? Yang lain boleh jawab. Ada berapa sudutnya? Ada berapa sudut? Boleh jawab yang lain? 4. Nah, Casey, bolehkah kamu berikan satu sudut untuk Yesus? Ya. Dan Abriel, kamu juga kasih satu sudut untuk Yesus ya, itu diperankan oleh Azriel dan LG. Boleh kita ditampilin, dilihat Miss, boleh gak ditampilin mereka ini berdua aja di layar supaya kelihatan? Dipin. Oh, sudah ya? Ya, sudah. Oke. Saya mungkin gabung. Oke, saya mau lihat boleh kertasnya sudah sudah gunting. Tadi belum kelihatan guntingnya ya. Sudah digunting? Oh, sudah dikasih satu. Nah, setelah digunting ada berapa sudutnya sekarang? 5. Ada 5. Kamu kasih satu ke Azriel tapi dapat 5. Boleh digunting lagi satu sudut lagi untuk kakakmu atau LG dan Azriel? Gunting lagi satu lagi. Ya, yang gede lah. Kasihan ya. Kasih yang gede. Oke. Ada berapa? Oke, Abriel, ada berapa sisanya? Oke sih. Ada berapa yang kamu punya sudutnya? Casey, ada berapa sudut yang kamu punya sekarang? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 6. Bagus sekali ya. Padahal kamu sudah kasih 2. Coba tampilin yang 2 yang dipegang itu. Lihat, LG, oh dapat 2. Azriel, ada berapa yang kamu terima? Coba yang kamu terima ada berapa, Azriel? Lihatin. Ada berapa sudut? 2. Tapi di sini jadi 6. Coba potong lagi ya. Potong lagi satu sudut lagi. Satu sudut lagi. LG, Abriel, kasih lagi ke Azriel. Ya, ada 3 Azriel ya. LG dapat 3. Oke, ada berapa sudutnya sekarang? Ada berapa sudutnya? 7 7, sudut. pintar ya. 7 ya. Kamu kasih sudah 3, tapi jadi 7 malah lebih ya. Satu lagi yang terakhir. Potong lagi sudutnya. Oke. Jadi berapa sudutnya sekarang? 8. 8. Oke. Coba hari ini kita mau belajar memberi sesuatu kepada Yesus ya. Apakah itu apa yang kita punya, makanan kita ataupun talenta kita, kemampuan kita kepada Yesus. Dari cerita ini, kalau kita memberikan kepada Yesus, kita malah bukan berkurang ya. Ya, dari sudut tadi ya, malah bertambah. Nah, saya ingin membawakan satu pelajaran di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Sambil kita
Nanti saya kakak share screen dulu ya. Boleh tolong masing-masing boleh membaca di dalam hati ya. Renungkan, bayangkan kalian hadir di dalam cerita itu ya. Bayangkan kalian hadir di cerita itu, bagaimana Yesus melakukan sesuatu, memberikan sesuatu kepada Yesus, apa yang Yesus bisa buat kepada kita. Oke. Adakah yang volunteer mendoakan saya supaya saya membawakannya sesuai dengan yang Yesus ingin saya lakukan? Ada yang mendoakan saya sukarela? Singkat aja. Boleh? Ada di sini. Siapa aja yang tergerak untuk membawakan berdoa? Ada di sini Daryl. Daryl, kamu mau doakan saya? Boleh? Bisa? Berani? Siapa tuh? Siapa yang mau doakan? Siapa? Oh, silakan. Ya, doain saya sebentar ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan khotbah dari Engkau Bunawi Sulaiman. Berkati dia supaya dia dapat menceritakannya dengan lancar dan kami dapat mendapat intinya. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Filenya. Nggak ada lagi? Sambil dibaca ya, Yohanes 6 ayat 1 sampai 14 di dalam hati. Satu menit, 2 menit. Oke. Oke, sudah kelihatan gambarnya? Sudah Engkau. Sudah. Oke. Oke. Apa ceritanya di situ? Kalau ada yang mau kasih komentar, cerita tentang apa Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 ini? Cerita tentang apa? Ada yang sudah baca? Ya, ada yang sudah baca? Ada yang mau komentar? Ini cerita tentang bagaimana Yesus dalam pelayanannya di tengah And the way and truth and the life. Apa itu? Siapa namanya? William? Mau bicara? William. Iya, mau apa cerita tentang apa ini? Yohanes. Oh, Yohanes bukan, sorry. Yohanes 6. Salah ini saya. Maaf ya. Yohanes 6. Das 6 Yohanes ayat 6. Sorry. 6 ayat 1 sampai 14. Sorry. Oh, jadi ngetiknya salah ya. Yesus memberikan
makanan kepada 5.000 orang itu. Oke, terima kasih. Itu siapa yang jawab ya? William. William, terima kasih William ya. Nah, hari ini saya mau minta tolong ya, ketika Yesus pergi dari tepi Danau Galilea dia ke tepi yang lainnya Danau Tiberias ya, tepi Tiberias, orang banyak berbondong-bondong. Ya, ketika orang banyak berbondong-bondong, apa yang dilihat Yesus? Boleh tolong bacakan Abigail ya. Yohanes 6 ayat 5 sampai 7. Apa yang Yesus lihat dari orang banyak ini? Abigail boleh tolong? Yohanes 6 ayat 5 sampai 7. Yohanes 6 ayat 5 sampai 7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Oke, Abigail, terima kasih ya. Apa yang Yesus tanya atau minta kepada muridnya? Abigail. Minta roti untuk memberi makan. Memberi makan, memberi ini ya, roti kepada orang banyak ya. Yesus itu orangnya gimana Yesus ini itu? Ketika lihat orang banyak, lalu Yesus bilang kepada muridnya, "Tolong beli roti." Yesus yang seperti apa yang kita belajar di sini? Siapa yang boleh menjawab? Yesus yang seperti apa ini yang kita pelajari? Yesus yang mengasihi. Yesus yang suka memberi. Mengasihi. Suka memberi, terima kasih ya. Yesus yang suka memberi. Nah, saya minta tolong lagi baca siapa ini? Joseph ya. Joseph, Yohanes 6 ayat 8 sampai 11 gitu ya. Ketika Yesus bertanya kepada muridnya, ada seorang yang dengar. Siapa yang dengar ya? Baca. Oh, jangan dulu deh. Ya, boleh baca. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti. Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang duduk." Suaranya. Ibu laki-laki banyaknya, lalu Yesus bangun dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ, dan juga Oke, saya tidak terlalu terdengar suaranya. Boleh diulangi lagi, Jose? Sampai ayat berapa tadi? Sampai ayat berapa? Ayat 11. Oke, ya. Pertanyaannya, apa yang diberikan anak itu kepada Yesus? Jose, boleh jawab? 5 roti dan 2 ikan. Saya di sini ada 2 ekor ikan. Oke, saya di sini punya roti nih ya. Oke, saya di sini punya roti. Kelihatan nggak ya gambarnya? Kelihatan. Oke. Nah,
kira-kira yang bawa roti itu cuma anak kecil ini atau siapa aja yang kira-kira banyak roti? Ada berapa orang di sana? Yang kumpulan orang banyak. 5.000 orang. Banyak kan ya? Oh iya, 5.000. Apakah cuma satu anak ini yang bawa roti dan 2 ikan? Apakah Ya. lain bawa makanan nggak? Yang satu orang itu. Yang lain bawa makanan nggak kira-kira? Enggak. Nggak bawa. 5.000 itu nggak ada yang bawa makanan. Cuma anak kecil itu. Enggak ada yang Oke. lain. Iya, boleh jadi yang lain bawa juga. Cuma anak kecil itu yang mau memberikan ya. Ya, kalau kamu punya bekal yang kayak gini gitu, kira-kira ada teman mau ngasih, ada gak yang saya lapar nih, saya punya, boleh gak ada yang ngasih saya roti? Kira-kira bekal kamu keluarin nggak? Kalau ada yang lapar. Ada gak yang mau bekalnya dikeluarin? Kalau lapar. Mau dikeluarin. Oh, siapa itu yang jawab? Azriel. Ya. Azriel, terima kasih ya. Nah, anak kecil ini sebenarnya banyak sekali anak kecil di sana juga dan bapak-bapak yang punya bekal pasti kalau dia dalam perjalanan ya. Tapi anak kecil ini yang mau memberikan rotinya. Dan apa yang kita pelajari dari anak kecil ini kalau gitu? Dia orangnya seperti apa? Dia memberi. Ya, anak ini kecil ini berbeda. Berbagi. Biasanya kita kalau punya bekal maunya dikasih orang atau kita makan sendiri? Kebanyakan makan sendiri. Makan sendiri. Makan sendiri. Tapi anak kecil ini mau Dikasih orang. mau dikasih orang. Oh, bagus ya. Jadi hari ini kita belajar ya, anak kecil ini walaupun masih kecil, makanannya juga sedikit, tapi dia mau memberi bagi orang lain. Lalu dia serahkan kepada siapa? Kepada Dia Yesus. serahkan makanannya kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, ini kita mau belajar ya. Ketika makanan yang kecil ini diserahkan ke Yesus, apa yang terjadi? Ya, siapa yang mau baca ini sekarang ini ya? Yesus membelah-belah rotinya menjadi banyak. Oke, coba baca Dave dan Livia ya. Yohanes 6 ayat 11 sampai 14 dan Lukas 18 ayat 27. Boleh dibaca? Oke. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Oke. Ini Livia ya? Livia ya? Kita baca. Halo? Iya. Ya? Oke, Livia. Livia, tadi ketika Yesus yang pakai roti ini, lalu dipecah-pecah ya. Nah, kalau saya punya roti, saya pecah, bisa dapat 5.000 orang nggak kira-kira ini kalau yang begini? Hah? Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau roti ini di tangan Yesus, jadi berapa ya? Jadi berapa itu? Bisa makan Nggak 1.000 orang? bisa lah. Beribu-ribu. Jadi banyak. Beribu-ribu Beribu. Oke. Jadi kalau buat saya ini enggak membuat roti menjadi 5.000. Nggak bisa, tapi bagi Yesus bisa. Coba baca ayatnya, Dave. Di ayat berapa? Lukas 18 ayat 27. Lukas 18 verse 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin
bagi manusia mungkin bagi Allah. Terima kasih, Dev. Jadi, apa yang kita pelajari di sini? Kalau roti ini, anak kecil itu dikasih ke Yesus, apa yang bisa Yesus lakukan? Dia bisa memecah-mecah terus membaginya kepada 5.000 orang. Iya. Walaupun roti ini sedikit, cukup nggak kepada semua orang banyak? Cukup. Cukup. Jadi di tangan Yesus, kalaupun kita punya sesuatu yang sangat sederhana, kecil, tapi kalau kita kasih ke Yesus, Yesus bisa membuat banyak dan besar. Jadi apa yang kita pelajari dari ayat ini? Ya. Apa yang kita pelajari? Yesus sanggup membuat apapun pemberian kita yang kecil kepadanya menjadi sesuatu yang Besar. Oke, ya. Lalu apa janji Tuhan kalau kita suka memberi seperti anak kecil ini? Boleh Abriel atau Azriel yang membacakan ya. Apa janji Tuhan bagi orang yang suka memberi? Jadi ini kita belajar kepada anak kecil yang suka memberi. Karena Yesus juga suka memberi. Dulu, Uncle. Dia suka mendengar Yesus. Ya? Azriel sama Abriel dulu. Oh, Abriel dulu, silakan. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Apa janji Tuhan? Apa kalau kita memberi akan diberi minum. Oh iya, kalau kita memberi minum dikasih minum juga. Kalau kita memberi akan diberikan kelimpahan ya. Jadi bukan kalau memberi jadi hilang gitu ya. Kalau menurut firman Tuhan ya, kalau kita memberi sesuatu memang kelihatannya hilang. Tapi seperti tadi ilustrasi tadi ya, ketika kita kasih sudut ya, Abriel kasih satu sudut kepada Azriel, sudutnya nambah ya. Kalau kita memberi kepada Yesus kita akan nambah ya. Oke, ayat selanjutnya, Azriel. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak, hendak akan menuai banyak juga. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Oke, apa janji Tuhan ke sini? Di sini, Azriel? Bagi orang yang suka memberi? Kita akan diberi juga, Uncle. Iya, jadi kalau kita memberi, misalnya kita punya roti ya, teman minta, kita kasih, jadi kurang rumah saya ini 3 gitu. Begitu atau gimana? Janji Tuhan. Walaupun kita kurang 3, tapi 3-nya jadi kenyang ya. Tuhan kasih berkat jadi kita tumbuh, jadi penuh hikmat gitu ya. Kalau kita simpen buat diri sendiri, ya memang kenyangnya lebih gitu ya. Tapi yang lain lapar gitu ya. Jadi pelajaran saat ini adalah Tuhan berjanji, walaupun kita suka memberi itu kadang-kadang memang harus mengeluarkan menyerah ke orang lain. Satu nih, si kakak Didri saya kasih nih ya, misalnya ya. Hilang jadi 3, tapi Tuhan akan berkati yang 3 ini ya. Ini janji Tuhan ya, dikasih kelimpahan malah ya. Oke, sebenarnya Tuhan itu sudah memberi kita ya. Tuhan memberikan kita nafas hidup saat ini. Tuhan juga menciptakan matahari, mari kita melihat terang, kita menciptakan air. Roti ini pun ciptaan Tuhan, bukan? Ya, nggak ada semua nasi atau sayur, semuanya pemberian Tuhan. Tuhan yang menumbuhkan ya. Nah, Tuhan ingin kalau kita sudah diberi Tuhan,
ingin kita juga suka apa ya? Memberi. Tuhan ingin kita suka memberi, iya ya. Nah, ada satu pemberian Tuhan yang paling besar yang diberikan kepada kita. Boleh dibacakan siapa ya ini? Kesia ya, sama LG ya. Yohanes 10 ayat 11, Yohanes 15 ayat 13. Ini ayat terakhir ya. Kalau boleh tolong. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bagus. Gembala yang baik membawa nyawanya kepada domba-domba. Terus? Yohanes 15. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Oke. Apa yang Yesus berikan? Kalau Yesus itu sebagai gembala di Alkitab dibilang ya. Gembala itu yang memelihara domba di sini ya. Apa yang Yesus berikan kalau gembala yang baik? Apa yang diberikan? Kesia tadi? Apa yang kamu pelajari? Apa yang diberikan oleh gembala yang baik? Nyawanya ya. Semuanya berarti enggak. Kalau tadi anak kecil cuma dikasih rotinya ya, dikasih. Ini nyawanya, hidupnya semua. Inilah gembala yang baik. Ini ya Yesus. Ya. Yang Alkitab yang ingin kita pelajari. Yesus memberikan nyawanya di kayu salib. Yohanes 15 ayat 13. Boleh? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oke, jadi tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang memberikan nyawa bagi sahabatnya ya. Kalau kita cuma dikasih, bagi dong, kalau sahabatan sama teman ya, bagi dong rotinya, masa nggak mau dikasih ya? Jadi hari ini apa yang kita pelajari ya? Hari ini kita pelajari Yesus itu orang yang suka memberi. Ya, kalau lihat orang banyak langsung bilang kita harus kasih roti. Yang kedua adalah Yesus mengundang semua orang untuk memberi. Hari ini kita belajar ke anak kecil itu, walaupun dia punya sedikit roti dan ikan, dia suka memberi ya, anak kecil itu. Lalu dengan pemberian yang kecil itu, bagi Yesus, ketika diserahkan kepada Yesus, itu jadi pemberian yang besar, yang cukup untuk 5.000 orang. Ya. Dan Tuhan memberikan sesuai dengan janjinya ya, kalau kita memberi, dia akan berikan kelimpahan. Dan pemberiannya yang terbesar dari Yesus yang kita miliki saat ini, yaitu sudah mati bagi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup ya, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Karena di dunia ini kita ada banyak yang kita lihat ada saudara-saudara kita yang sudah meninggal duluan. Dan Yesus sudah menyelesaikan masalah dosa ini atau kematian ini. Dia janji akan memperoleh hidup kekal ya. Dan untuk memperoleh hidup kekal dia harus mati. Ini pemberian Yesus yang terbesar. Hari ini siapa yang mau yang Yesus ingin kita suka memberi ya, memberi apapun yang kita punya. Siapa yang ingin yang suka memberi hari ini? Seperti Yesus. Wow, ada tangannya, lambaikan? Lambaikan ya. Oke. Yang apa pesan kita hari ini? Oke, Yesus ingin kita mengerti bahwa apa yang Yesus ingin kita mengerti dari pelajaran hari ini. Saya tanya dulu deh, apa yang Yesus ingin kita mengerti dari pelajaran hari ini? Apa pesannya yang kuat dari Yesus? Siapa yang mau jawab? Suka memberi ya. Memberi. Jadi terima kasih. Suka memberi. Sekarang pertanyaan yang kedua. Terima kasih, suka memberi. Apa yang Yesus ingin kita praktekkan hari ini atau besok agar pelajaran ini jadi kebiasaan kita?
Berbagi Kira-kira berbagi berbagi. Oke, boleh gak ada yang satu kesaksian? Apa yang kamu punya? berbagi. Terima kasih. Ada gak satu orang misalnya nih, saya ada rencana mau memberikan sesuatu, saya punya lebih loh, atau pensil atau pulpen, atau saya mau memberikan talenta saya kepada Tuhan. Ada yang mau berjanji kira-kira apa yang mau diberikan kepada Yesus kalau besok atau hari ini, nanti sore? Ada gak yang punya kepikiran? Nah, misalnya gini, waktu itu beberapa hari lalu Om punya tetangga yang kena COVID, ya. Dan karena waktu itu saya tanya sama dia, kamu mau gak? Saya kemudian punya pohon nanas, nanasnya kecil ya. Dia kan orangnya orang Lebang, punya duit banyak gitu ya. Saya sebenarnya nggak punya banyak nih, tapi saya punya pohon nanas. Mau nanas gak? Gitu. Oh dia bilang mau. Lalu saya potongin nanas dari pohon itu ya, dari teman 1 biji ya. Tapi saya punya nanas cadangan di rumah, saya tambah 3 lagi ya dari pasar. Dan ternyata dia bilang, dia senang sekali saya kasih itu. Dan setelah dia sembuh, dia kasih kita satu kue, cake yang bagus. Terima kasih ya sudah memperhatikan kami ketika kami sakit. Saya dikasih kue malah. Ya. Jadi kalau saya memberi cuma nanas, dikasih kue yang lezat, tapi yang makan anak saya ya, dua-duanya. Ya. Tapi ini ada cerita yang kecil. Adakah kamu punya hal seperti itu dalam hidup ini? Ada nggak punya pengalaman seperti itu? Memberi langsung dapat bagian lagi. Sharing foto homeless. Oke. Karena waktunya sudah singkat ya. Jadi Yesus ingin kita suka memberi kepada sahabat kita. Dan jangan lupa serahkan seluruh, kalau punya kemampuan talenta, serahkan kepada Yesus. Supaya itu menjadi berkat bagi orang. Tantangan buat ke depan anak-anak, Kerubium ya. Coba pikirkan satu hal di mana kamu bisa memberi kepada seorang. Minta Tuhan, saya ini, saya ingin memberikan ini kepada orang ini. Tolong berkati. Boleh ada yang berjanji ingin memberikan sesuatu kepada orang lain? Seperti Yesus? Oke, terima kasih. Kita tutup ya ini dalam doa ya. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih karena pelajaran yang singkat kami boleh pelajari. Tuhan, Engkau adalah Allah yang pemberi, Allah yang berbelas kasihan dan mengasihi. Terima kasih karena kami belajar dari seorang anak kecil yang mau memberikan bekalnya bagi orang lain. Dan Tuhan menjadikan ini berlipat-lipat dan sehingga semua orang bisa makan dengan kenyang. Pemberian yang sederhana yang Kau buat menjadi suatu pemberian yang luar biasa. Dan sisa 12 keranjang. Tuhan tolong kami untuk suka memberi seperti Engkau adalah Allah yang suka memberi. Dan untuk suka kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Tangan. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Bunmi Sulaiman yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua hari ini dan dengan adik-adik dan kita semua yang hadir saat ini boleh menjadi anak-anak Tuhan yang suka memberi. Baik semua, saat ini kita akan masuk dalam doa kelompok. Jadi kalau nanti muncul ada bergabung di waiting room, saling mendoakan. Oke. Sebentar ya, mungkin sementara dibagi. Break. Untuk pembagian, mungkin Miss Ridley boleh bantu jelaskan? Jadi seperti yang kemarin-kemarin ya, kita akan ada di beberapa kelompok.
Jadi kakak-kakak yang terbagi di kelompok yang kelompok doa bisa bantu juga untuk arahkan adik-adiknya untuk bisa saling mendoakan. Jadi nanti ada 6 kelompok doa ya. Iya. Ada 6, jadi akan ada Sir juga, ada Miss, ada Pak Munawi juga akan bantu kita dalam kelompok doa. Kalian boleh siapkan apa usulan doa yang kalian mau sampaikan. Ada yang sakit, atau ada yang mau dalam perjalanan, atau ada yang berulang tahun, atau ada yang berduka, boleh, atau ada yang mau ujian dan sebagainya. Apapun usulan doa yang kalian rasa itu perlu didoakan, sampaikan di kelompok doa supaya nanti bisa saling mendoakan satu sama lain. Jangan malu-malu untuk berdoa ya, karena semua kita Tuhan tidak pernah tidak mengerti kata-kata kita asalkan hati kita mau berdoa. Silakan join break room kalau sudah muncul pilihan join break. Masih belum.
Oke, semuanya sudah kembali bergabung ya. Sudah. Sudah. Oke. Baik, saat ini kita akan dengarkan lagu pujian yang kedua. Dan untuk lagu pujian yang kedua akan dibawakan oleh Abigail John. Silakan Abigail. I will sing of my Redeemer and His wondrous love to me. On the cross He suffered from the curse to set me free. Sing a sing of my Redeemer, with His blood He purchased me. On the cross He sealed my pardon, gave the death and made me free. Aku puji penebusku, kasih-Nya ajaib sungguh. Di salib Dia terpaku untuk bebaskan aku. Ku puji Juru Selamatku, darah-Nya menebusku. Di salibku diampuni, kasih-Nya selamatkanku. Ku ceritakan kisah indah, ku sesat diselamatkan. Kasih-Nya yang tak terhingga, hidupnya dikorbankan. Ku puji Juru Selamatku, darah-Nya menebusku. Di salibku diampuni, kasih-Nya selamatkanku. Sing, oh sing of my Redeemer, with His blood He purchased me. On the cross He sealed my pardon, gave the death and made me free. Puji Tuhan. Terima kasih Abigail Joan yang sudah membawakan lagu pujian untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik semuanya. Hari ini kita akan berdoa tutup. Dan untuk doa tutup akan dibawakan oleh Nicholas. Ya, silakan Nicholas. Mari kita berdoa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah katakan selalu Tuhan, dan sekarang kami sudah susah Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah sampaikan kami Tuhan untuk ibadah Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Nicholas, Tuhan memberkati. Dan jangan ada yang keluar dulu karena kita masih ada sesi terakhir, yaitu foto bersama dan pengumuman. Diserahkan kepada Miss Ridley. Silakan Miss Ridley. Halo, selamat siang. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah ambil bagian hari ini. Terima kasih Pak Bunawi. Terima kasih Dave, Abigail, kemudian Abigail dan teman-teman ya, Mikana dan Nicholas, Abriel, Casey, LJ, Azriel, yang tadi sudah membantu sampai ibadah hari ini bisa berjalan dengan baik. Untuk
minggu depan, hari Senin, Diola akan membawakan doa buka. Diola ada ya tadi? Diola bisa ya? Puji Tuhan. Kemudian LJ dan Shannon yang akan bawakan lagu pujian. LJ bisa, Shannon sepertinya hari ini nggak gabung. Padahal hari ini Shannon ulang tahun ya kita. Ya jadi kita jadi untuk minggu depan LJ dan Shannon yang lagu pujian. Untuk doa tutup Dohar. Dohar bisa ya? Doa tutup. Dan baca ayat nanti Flynn Ferdinand dan Annabel Efrata Putra. Boleh ya? Akan disampaikan lagi pengumumannya di grup Kerubium WhatsApp. Sekarang mari aktifkan videonya. Kita akan berfoto. Oh ya, hari ini ada teman kita yang baru bergabung ikut VOW, sudah lama bergabung dengan Kerubium, tapi baru hari ini join kita di WOW, di ibadah kita. Ada Zaneta dan maaf Miss, masih Zaneta, Zarlena, dan siapa ini? Boleh di Oh, Sevanya. Oke. Halo semuanya, selamat bergabung. Boleh di-unmute? Halo, terima kasih sudah bergabung. Nanti kita join lagi ya. Saneta, sekarang di mana tempat tinggalnya? Ya? Kawan jahe. Di Oh, Kaban Jahe. Oh, di Sumatera ya, jauh ya. Ada teman-teman lain yang dari Sumatera mana coba? Coba angkat tangan biar Saneta dan Saneta tahu. Ada teman-temannya yang juga satu pulau Sumatera. Ada LJ, ada Kakak Sokia Gita, ada Odi, Timi, dan Niko juga di sana ya. Jadi ada teman-teman lain juga yang ada di Pulau Sumatera saat ini. Jadi walaupun terpisah, kita bersyukur kita